Oke, eh, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita. Ya, kita kasih label dulu ya. Mata kuliah kita adalah ya dasar Linux ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 18 ya. 18 bulan 4 2022 ya. Di sini kita di pertemuan ke-6 ya, pertemuan ke-6 kelas CN 2021 ya, 2021 CN 21 gitu ya, pagi gitu ya. Oke, ya. Jadi minggu depan kita sudah UTS ya. Minggu depan itu berarti tanggal 25 ya, tanggal 25 April 2022 kita sudah UTS ya. Jadi UTS-nya ada 2 part ya. Ada part 1 ya. Part 1 ini teori gitu ya. Kemudian part 2 ini praktek gitu ya, praktek. Ya, jadi seperti biasa ya, ini udah saya potong di sini ya. Oke, ini adalah UTS-nya minggu depan ya. Biasanya kalau UTS itu pakai Almed ya. Di UTS itu pakai alma mater. Kemudian biasanya kalau saya UTS itu ibu-ibunya ya, itu menggunakan rok gitu ya, pakai rok ya. Oke, pakai biasalah ya, pakai kemeja ya, kemeja putih, kemudian celana panjang hitam gitu ya. Oke, itu UTS-nya. Kemudian saya hari ini tidak bisa hadir ya secara fisik gitu. Jadi Anda ikutin video ini ya. Jadi seperti biasa ya, Anda harus hadir ya. Jadi walaupun saya nggak ada, nanti Anda ikuti ya video ini ya di lab gitu ya. Ya hari Senin lah ya, hari Senin tanggal 18 ya, bulan 4. Nanti Anda ikutin ya, nanti sebelumnya saya berikan lah biar nanti Anda bisa download dulu. Jadi hari Senin tetap hadir ya, hadir di lab. Kemudian Anda ikutin video di sini ya. Jadi seperti biasa kuliahnya datang dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 10.30 gitu ya. Nah, nanti hasil prakteknya seperti biasa ya. Hasil prakteknya Anda up di LMS ya. Hasil praktikumnya Anda upload di LMS ya. Jadi yang minggu-minggu lalu kalau belum selesai prakteknya ya, ini terakhir adalah tanggal 25 ya. Terakhir tanggal 25 ya, semua tugas harus sudah masuk ya. Terakhir mengumpulkan tugas ya, tanggal berapa? 25 April ya, 25 April kayak gitu ya. Jadi diperhatikan cut off-nya di sini. Oke ya, saya pikir bisa dipahami. Oke, jadi hari ini sesuai dengan jadwal kita ya, kita masuk di chapter 3-nya ya. Kita bicara tentang Meet the Editor gitu ya. Nanti PDF-nya saya upload juga di LMS. Ya, saya ikutin aja dari
Mana dia? Oke ya, ini udah saya buat PDF-nya, udah saya potong-potong ya. Ya, oke, saya ikutin aja di sini ya. Seperti biasa ada apanya, ada versi bahasa Inggrisnya dan juga ada versi bahasa Indonesianya gitu ya. Oke, hari ini kita bicara tentang Meet the Editor gitu ya. Saya ikutin aja dari PDF-nya. Ya, kita mulai ya. Oke, first of all ya, pertama-tama let me tell you something that may surprise you ya. Linux implement what is called everything is a file ya. Everything is a file philosophy. This mean that on your Linux system everything is represented by a file ya. Pertama-tama izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang mungkin mengejutkan Anda. Linux mengimplementasikan apa yang disebut filosofi semuanya adalah file gitu ya. Ini berarti bahwa pada sistem Anda semuanya diwakili oleh sebuah file. Oke, gimana contohnya, Pak? For example ya, misalnya hard disk ya itu direpresentasikan sebagai file ya. Kemudian running program ya atau proses juga direpresentasikan sebagai file. Bahkan peripheral ya seperti peripheral device ya, seperti keyboard, seperti mouse, printer, semuanya itu direpresentasikan sebagai file gitu ya. Ini yang dilakukan oleh Linux gitu ya. Jadi di sini katakan misalnya hard disk Anda diwakili oleh file ya. Kemudian program atau proses yang sedang berjalan ya. Jadi kalau program sedang berjalan itu namanya proses ya. Itu diwakili oleh file. Bahkan perangkat peripheral seperti keyboard ya, mouse, printer semuanya diwakili oleh file. Gitu ya. With that being said ya, an immediate consequence everything is a file philosophy is that Linux administrators spend a substantial amount of their time editing and viewing file ya. Dengan itu ya tadi ya konsekuensi langsung dari filosofi semuanya adalah file, bahwa administrator Linux ya menghabiskan banyak waktu mereka untuk mengedit dan melihat file ya. Oke. Itu konsekuensinya semuanya adalah file, maka kita harus bisa mengcreate, mengedit gitu ya sebuah file. Oke. And so you will often see Linux administrator very proficient. Apa sih proficient? Mahir gitu ya. Anda akan sering melihat administrator Linux sangat mahir menggunakan text editor. And this chapter is dedicated to just that ya. I want you to be very comfortable using various text editor in Linux ya. Dan Anda akan sering melihat administrator Linux sangat mahir menggunakan text editor, dan bab ini didedikasikan untuk hal itu ya. Dan saya ingin Anda merasa sangat nyaman menggunakan berbagai text editor di Linux. Itu pengantarnya kenapa kita perlu editor seperti itu ya. We start with the most basic and simple editor ya, out there ya. Kita mulai dengan editor paling dasar dan sederhana di luar sana. These are the graphical editor ya. If you are using GNOME version of the ENIAC edition, then you will have the text editor gedit ya, install by default ya. Sebenarnya kalau saya sendiri ya, saya sering makainya ini aja namanya ya, text editor seperti ini ya. Saya run, kemudian saya jalankan di sini ya. Kemudian tapi sebagai yang orangnya harus ngerti tentang Linux ya, saya kenalkan beberapa text editor ya. Yang pertama ini adalah graphical text editor ya. Kita kenalkan gedit sama apa bacanya, Kate ya. Gedit sama Kate gitu ya. Nah, di sini dikatakan kita mulai dengan editor paling dasar dan sederhana ya.
ini adalah graphical editor ya. Jika Anda menggunakan versi Genome ya dari distribusi Linux DE-nya ya, ini distributor desktop environment-nya pakai Genome, maka text edit atau gedit ya akan terinstall secara default ya. Maksudnya ketika kita menginstal Ubuntu, maka gedit ini secara default sudah diinstalkan gitu ya. Kalau kita pakai Genome distribusi, nanti kita lihat ketika pakai KT ngekit gitu ya, itu kita harus install agak lama itu ya. Ini saya screenshot, nanti sudah saya screenshot ya. On the other hand ya, kalau Anda menggunakan KDE version of Linux ya, then you will have git install by default ya. Jadi kalau kita pakai Genome DE-nya, apa sih Pak DE? DE itu desktop environment ya. Kalau kita pakai Genome maka gedit default-nya. Tapi kalau kita pakai KDE ya, maka defaultnya sudah menginstalkan git ya, seperti ini. Di sisi lain, jika Anda menggunakan versi KDE dari Linux, maka Anda akan menginstal git editor secara default seperti itu ya. Saya lanjut aja, nanti saya potong 20 menit. Anyway, there is really not a lot to discuss ya on graphical editor ya. They are pretty intuitive and easy to use ya. For example, if you want to view text with gedit, when you run the gedit followed by any file name. Bagaimanapun sebenarnya tidak banyak yang bisa didiskusikan tentang editor grafis. Mereka cukup intuitif dan mudah digunakan gitu ya. Misalnya jika Anda ingin melihat file teks dengan diedit ya, jalankan perintah gedit diikuti dengan nama file apapun. Ya, ini saya lakukan ya. Misalnya kita lakukan perintah seperti ini, gedit ya, kemudian /proc /gvu info ya, /gvu info ya. Coba saya gedit /proc kemudian cpu info gitu ya. Oke, ini saya praktekkan di VirtualBox-nya. Oke, ini sudah saya buka VirtualBox-nya. Oke, kita buka text editornya. Mana text editor ini ya, terminal. Ya. Itu ya, kelihatan ya. Kemudian kita ketikkan ini aplikasinya namanya gedit ya. Berarti Genome edit ya. Kemudian / kemudian proc, kemudian di sini ada rootnya proc, kemudian cpu info. Oke, nanti Anda harus praktekkan ini ya. Anda praktekkan ini ya, nanti Anda screenshot ya, kemudian dikumpulkan, nanti upload di LMS kayak gitu ya. Kita run ya. Nah, ini muncul ya. Jadi dia terpisah dari terminalnya. Dia buka ini udah gedit ya. Kemudian ini informasi yang disimpan di file tersebut ya, cpu infonya di sini kita lihat. Oke. Nah, itu saya juga sudah screenshot sebenarnya ya. Jadi jika Anda ingin membuka editor grafis gedit, Anda ingin menampilkan informasi CPU Anda ya, ini tampilan di ebooknya. Kemudian ini saya praktekkan di VirtualBox-nya yang barusan ya, ini udah saya screenshot sebelumnya. Dan ini yang saya ambil dari Ubuntu hostnya ya, seperti ini ya. Nanti Anda bisa perhatikan ya apakah ada perbedaan. Oke. Ya, jadi nanti Anda masuk di VirtualBox-nya. Kemudian perintah pertama yang Anda lakukan adalah seperti ini untuk menampilkan informasi dari CPU ya. Jadi gedit ini adalah filenya, kemudian CPU info, maka akan muncul seperti ini. Ya.
kita ikutin aja. Oke, nah ini di sini dikatakan if you don't have gedit ya and have cat instead ya you can run. Nah ini sekarang kita pakai aplikasi yang lain ya, tapi sepertinya Ubuntu 24 itu ya, Ubuntu 24 yang kita gunakan itu DE-nya ya, DE-nya itu adalah Gnome gitu ya, DE-nya adalah Gnome dan defaultnya adalah gedit gitu ya. Nah, tapi kalau kita pakai DE yang apa namanya KDE gitu ya, desktop environment yang KDE, maka kita gunakan Kate. Nah, di sini Anda nanti harus menginstal ini ya, Anda install. Oke. Maka ketika install aplikasi Kate ini harus ada apa namanya jaringan internetnya ya, koneksi ke internet ya, koneksi ke internetnya gitu ya, ada koneksi ke internet. Nah ini Anda harus lakukan ini ya, ini harus lakukan, Anda harus praktekkan ini, jadi harus ada koneksi ke internetnya. Nanti Anda harus screenshot seperti yang saya lakukan di sini ya. Ini adalah tampilan dari ebooknya ya, kemudian ini saya praktekkan ya, ini saya praktekkan. Jadi kalau sekarang saya run ya Kate-nya, maka itu sudah nggak ada masalah karena sudah saya install sebelumnya ya. Tapi kalau saya belum install seperti yang saya lakukan pertama kali ya, itu akan muncul seperti ini ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ya, dia akan ada muncul, ini adalah indikasi bahwa aplikasi kita belum diinstal gitu ya, seperti ini, not found ya, but can be installed gitu ya. Jadi ini tampilan awalnya ketika saya panggil Kate, kemudian seperti ini, maka dia menolaknya. Kemudian saya install di sini ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, saya sudo kemudian app install Kate gitu ya. Kemudian nanti minta passwordnya ya, masing-masing udah biasa lah ya. Pastikan di sini ada koneksi ke internet. Oke ya, seperti itu. Kalau sudah, sudo app install Kate, masukkan passwordnya. Jadi aplikasinya adalah Kate di sini. Maka ini prosesnya ketika saya lakukan agak lama ya. Jadi dia sebesar 215 MB ya. Kemudian nanti muncul seperti ini, do you want to continue? Anda masukkan Y dulu ya, tekan tombol Y, kemudian baru enter gitu ya. Oke, ini adalah salah satu contoh bagaimana menginstal sebuah aplikasi gitu ya. Kalau sudah, nanti yang pasti ada koneksi internetnya, maka dia akan apa namanya mengambil dari sumbernya, download, kemudian install. Nih saya screenshot ya prosesnya ya. Kalau sudah selesai, maka nanti kita bisa sekarang memberikan perintah seperti ini ya. Jadi kalau sebelumnya saya kasih perintah Kate karena aplikasinya belum ada, maka dia nolak gitu ya. Ini ketika saya kasih perintah ini katanya command Kate not found, dia nggak aplikasi ini belum diinstal ya. Kemudian dia kasih beberapa suggestion ya, dia kasih beberapa saran, bisa pakai sudo app install Kate atau pakai snap gitu ya, bisa gitu ya. Nah ini saya pakai yang sudo app install Kate ya, saya lakukan. Kemudian tadi Anda nanti ketemu seperti ini, 215 MB, tekan Y ya, muncul seperti ini, kemudian enter. Nanti dia agak lama nih ya, kalau Anda tunggu, tadi kan yang di download juga agak besar ya, 215 ya. Saran saya, oke, ini nanti saya upload sebelum hari Seninnya ya. Jadi Anda bisa latihan dulu, tapi pastikan hari Seninnya masuk ya. Oke, kemudian sudah diinstal, maka ketika perintah seperti ini ya, ini ibaratnya aplikasi text editor lain selain gedit yaitu Kate ya, muncul seperti ini. Oke ya, coba dicoba Pak, coba saya coba ya. Oke ya, ini yang lama tadi ya, kita tutup aja. Oke, sekarang kita pakai Kate, kemudian proc CPU info ya. Oke, iya muncul seperti ini sudah ya. Oh pas 20 menit saya potong di sini.